Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Yang wajib pada hak para nabi dan para rasul, halaman 30. Yang wajib pada hak para nabi dan para rasul, halaman 30. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Artinya Allah Ta'ala mengutus para anbiya yang memiliki kecerdasan, benar, menyampaikan, ini bahasa Arabnya tablik lah, di menyampaikan dan amanah. Jadi Allah Ta'ala mengutus para anbiya, para nabi yang memiliki fatonah, itu kecerdasan, nah, benar itu siddiq, terus menyampaikan itu tablik, dan amanah, dapat dipercaya. Uraian lafat, ini uraiannya lafadznya. Al-fatonah, kecerdasan yang sempurna dan akal pikiran yang tajam, sehingga mampu mengalahkan musuh dalam perdebatan dan mampu membatalkan segala pengakuan musuh yang sesat. Itu arti fatonah dalam diri Nabi. Ini sifat yang wajib atas para nabi dan para rasul. Ada nabi itu kada cerdas tuh, kada. Wali aja cerdas, wali aja cerdas. Kayak Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pikiran 10-20 tahun yang akan datang diberi Allah tahu. Makanya ucapan-ucapan beliau itu banyak yang terjadi. Itu baru wali, apalagi nabi dan rasul. Punya kecerdasan, ya, bisa membantah daripada argumentasi lawan dengan kalimat singkat, padat, dan meyakinkan. Itu para nabi. Nah, kayak itu. Makanya di dalam membantah perdebatan orang-orang yang menyangkal pada keimanan para nabi itu bisa diputuskan, bisa dipatahkan. Seandainya perlu mukjizat, baru dikeluarkan mukjizat. Itu para nabi kecerdasannya. Yang kedua, siddiq, benar, yakni sesuai berita yang mereka sampaikan dengan kenyataan. Pasti yang disampaikan Nabi itu kebenarannya. Nah, itu. Yang bersifat siddiq karena sifat wajib bagi Nabi dan para utusan. Jujur, benar, jadi sesuai berita yang mereka sampaikan pada kenyataannya. Lalu tablik, menyampaikan, yakni para rasul mengajarkan kepada manusia akan syariat-syariat Allah Ta'ala, agar mereka berada di jalan yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Disampaikan, makanya kita nih ya disampaikan, nya mau menggawinya kada itu terserah lagi, yang penting disampaikan dulu. Itu tablik. Jadi disampaikan seayat, balighu walau ayah, sampaikan walau seayat.
Lalu al-amanah. Nah, amanah yakni mereka terpelihara zohir dan batin daripada mengerjakan segala yang dilarang walaupun hanya larangan makruh. Nah, jadi ngaran amanah yakni mereka terpelihara zohir dan batin daripada mengerjakan segala yang dilarang walaupun hanya larangan makruh, apalagi yang haram makruh. Itu sifat wajib bagi Rasul. Keterangan di dalam bait 11 ini nazim, yaitu Syekh Marzuki nazimnya yang menulis nazam ini, rahimallahu ta'ala menyebutkan akan 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul, dan ini pun wajib diketahui dan diyakini oleh setiap orang yang mukallaf. 4 sifat itu adalah, ya ini pertama fatonah, dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalil nakli dari Quran, artinya dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Perdebatan hanya terbit daripada orang-orang yang cerdas saja. Itu dalil Qur'annya. Adapun dalil secara akal, maka yaitu kita diperintah untuk mengikuti para nabi dan para rasul. Maka tentu saja seorang yang kita ikuti itu adalah seorang yang cerdas. Nah itu. Yang kedua siddiq, dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala wasodaqal mursalun, artinya dan benarlah oleh semua rasul. Nah, itu dalil Quran. Adapun dalil secara akal yaitu seandainya mereka boleh berbohong, maka lazimilah mereka berbohong juga pada berita yang mereka bawa daripada Allah Ta'ala. Maka ini hal yang mustahil. Jadi dan mustahil lelawanannya daripada jujur ini kadzib, kadzib itu mustahil. Ketiga tablik, dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah. Artinya, wahai seorang rasul, sampaikanlah apa saja yang diturunkan kepada engkau yang datang daripada Tuhan engkau, dan jika engkau tidak memperbuat maka sungguh engkau tidak menyampaikan risalah. Nah itu arti daripada tablik ini, menyampaikan kebenaran. Tugasnya Rasul berdakwah menyampaikan sampai ke sahabat, sahabat ke tabi'in, ke tabi'it tabi'in, sampai para ulama, sampai para orang-orang soleh, sampai para guru-guru. Adapun dalil secara akal yaitu seandainya mereka tidak menyampaikan kepada manusia akan syariat-syariat Allah, niscaya mereka telah menyembunyikannya, maka ini akan menjadi hujah atau alasan bagi manusia di dalam meninggalkan segala kewajiban atau mengerjakan segala yang dilarang. Hujah mereka adalah bahwa dakwah tidak sampai kepada mereka. Nah itu akan jadi alasan bagi orang. Namun kada disampaikan, nanti orang-orang yang di hadapan Allah yang kadang menggawi perintah Allah, mereka beralasan kami kada pernah mendengar, kami kada pernah didakwahi. Nah, yang terpencil-pencil sana itu kan. Di dalam Al-Quran, rusulam mubasyirina wa mungdzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Artinya, para rasul diutus membawa kabar gembira dan ketakutan supaya tidak ada lagi atas Allah hujah atau alasan bagi manusia setelah wafat para rasul. Sudah disampaikan oleh para rasul, tidak ada alasan. Jadi memberi kabar gembira dan menakut-nakutani. Barang siapa yang taat tempatnya surga, ujarnya. Barang siapa yang bermaksiat kada bertobat tempatnya neraka. Itu dakwahnya, ditakut-takutani lawan diberi kabar gembira supaya
bagi mereka tidak ada hujah. Bagi orang-orang nanti setelah mati, nah, tidak ada alasan lagi, maka sudah disampaikan oleh Nabi, sudah kan para ulama, kan para guru-guru sudah. Keempat, al-amanah. Ini kita nih masih membaca aja dulu, belum diketerangan, karena ini harus dibaca dulu, semuanya 4 dulu. Karena adabnya itu 2 aja, ada adabnya. Keempat, al-amanah. Dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala, inni lakum rasulun amin. Artinya sesungguhnya aku bagi kalian seorang rasul yang amanah. Di Qur'annya sudah jelas. Adapun dalil secara akal yaitu seandainya mereka khianat dengan melakukan suatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan, niscaya berubahlah suatu yang diharamkan ini menjadi ketaatan pada hak mereka. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka pada setiap perkataan mereka, perbuatan mereka, dan hal-hal mereka, sehingga manusia menjauhi mereka, maka ini hal yang mustahil. Itu wajib juga ini kita mengetahui walaupun kada hafal. Artinya kada berurutan nih, kayak sifat wajib semalam kita tuntung sudahlah. Sifat wajib yang 20, mustahilnya 20, 40. Jaiznya 1, 41. Nanti ditambah ini 4 bagi yang wajib, nah 45. Yang lain tambah yang mustahil 4, 49. Jaiznya bagi Rasul 1 pas aqaid 50. Nah sekarang setelah kita disuruh hafal, memahami sifat wajib bagi Allah yang 20 itu, munkawa dasar harus hafal, walaupun kadang harus berurutan. Makanya mun hafal di sini tadi wallahu maujudun qadimun baqi. Nah itu kan itu salah satu cara mudah untuk menghafal. Wujud kidam baqa mualafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayyan sama basor kalam qadiran muridan mutakal takaliman 20. Kalau bahari itu di masjid-masjid dipakai menunggu iqamat kina. Jud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu setelah kita memahami, menghafali yang wajib bagi Allah dan mustahil serta yang jaiz, maka lanjutannya disuruh mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul. Jumlahnya 4: sidik, amanah, tablik, patonah. Nah, lalu sekarang adab-adabnya kita setelah mengimani bahwa Rasul punya sifat 4. Jujur Rasul nih, apa yang dipadakan Nabi, tinggal kita kadang-kadang meyakini, yakin jangan Nabi ini, karena yang dari Nabi itu dari Allah. Nah, sidik, amanah, sidin terpercaya. Sampai orang yang kada beriman lawan sidin pun itu dengan kejujuran Rasulullah itu sangat mengimani, percaya sidin tuh. Orang-orang yang kada beriman lawan Nabi mempercayai sifat amanah Rasulullah, kawa dipercaya. Tablik sidin memang dakwah, menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kada ada alasan lagi orang yang sudah mendengar dakwah Rasulullah sampai sekarang ini yang disampaikan oleh para ulama ussoleh, kada ada alasan bagi kita nanti di hadapan Allah untuk mulah hujah. Kami dulu kada mendengar pang itu halal ini haram, salah seorang. Ini waktunya sudah zaman canggih, majelis taklim di mana-mana, walaupun kada pernah ke pesantren.
asalkan mau duduk di majelis saja. Nah, jadi kada ada alasan gini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah tentunya yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Segala para rasul itu khususnya, apalagi pimpinan rasul yaitu Rasulullah. Pimpinan rasul adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sidin, nah, apalagi sidin. Maka secara zahir adab kita ini ada dua. Adab-adab kita setelah mengimani dan mempercayai sifat wajib para rasul, kita disuruh mutabaah. Ayo, disuruh mutabaah. Maksudnya ada kala warzuqna kamalal mutabaati lahu zahiran wa batinan. Biasanya dibaca doa sunnah Rasul itu. Fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu minta kepada Allah supaya kita ini mampu bujur-bujur mutabaah lawan Nabi. Nah, jadi mutabaah itu harus kita lakukan setelah meyakini Nabi bersifat 4 tadi. Lalu mutabaah ini ada 2. Ada mutabaah zohir, ada mutabaah batin. Nah, mutabaah zohir meumpati, nah, mengikuti satu gawian Nabi secara zohir. Nah, panang digawe Nabi. 2, nang diucapakan Nabi, yang disampaikan Nabi. 3, yang ditetapkan Nabi. Nah, jadi ada fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Maka secara zahir kita disuruh kayak apa? Mengikuti Nabi secara zahir dulu. Kayak apa akhlak Nabi, kayak apa cara ibadah Nabi, kayak apa cara muamalah pergaulan Nabi sesama masyarakat umpamanya, kayak sahabat kayak apa. Itu kita disuruh kada kawapang kita nang persis Nabi kada kawa. Ya mengumpati Nabi itu kakurang lebihnya. Tapi banyak orangnya bang pada lebihnya rajinnya. Kakurang lebihnya mun empas itu dah kawa kita, karena kita kadang melihat Nabi langsung. Ya Allah. Nah, sahabat itu yang langsung melihat Nabi. Jadi apa Nabi kayak ini langsung mengumpati. Rukuknya Nabi kayak ini, sujudnya Nabi, wudhunya kayak itu. Cuman gambarannya itu dijelaskan di dalam hadis, disampaikan oleh Siti Aisyah, Abu Hurairah, ya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, 350 sahabat di situ nang melihat langsung gawean Nabi. Maka itu orang kita ini paling nyaman mau umpati itba Nabi itu secara zahir itu mau umpati gawean guru. Nah, umpati gawean guru tuh paling nyaman. Karena guru kita punya sanad dari gurunya langsung lawan gurunya sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah. Nah, jadi kada kawa kita langsung hadis, kada kawa. Karena kita amun ngomong langsung hadis, kada usah ulama, kada usah, itu kita salah zaman hidupnya. Ya Allah, salah zaman hidupnya. Harusnya amun kita langsung hadis, hidupnya zaman Rasulullah. Nah, kita ini sudah zaman 1400-500 tahun yang lalu Rasulullah sudah wafat. Maka ya jalan mutabaahnya yang mengikuti ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kayak apa. Nah, itu mutabaah. Nah, apa yang digawe Nabi? Nah, wudhu kita disuruh mengumpati cara wudhu Nabi. Ya, apa yang diajarkan oleh guru kita kan belajar lawan gurunya melalui kitab juga. Itu mutabaah zohir. Nah, mutabaah zohir ini ada 2 lagi. Jadi kita disuruh mutabaah zohir lawan batin. Mutabaah zohir ada 2. Pertama, mutabaah zohir adalah menggawe gawean Nabi yang zohir yang nampak-nampak. Kayak apa mandi Nabi, kayak apa Nabi cara masuk WC, nampaknya. Nah, itu yang zohir nampaknya itu. Yang dipakai Nabi, ilmu Nabi yang kayak itu tuhnya dari Allah. Nah,
Maka kita disuruh mengikuti Nabi secara zahir itu iya kada kawa persis 100%, tapi kan itu tadi kurang lebih tadi Bang. Walaupun banyak kurangnya. Disuruh jar Nabi masuk WC batis kiri dulu. Ayo kita umpati apa? Karena anunya beratnya. Nah, itu yang pertama. Karena mutaba'ah zahir ada dua tadi. Yang kedua mutaba'ah zahir ini yang kada kelihatan apa? Amal hati yang digawe Rasulullah. Nah, apa amal hati? Ini zahir juga, tapi yang kada nampak. Ya termasuk sabar. Nah, ayo. Sabar kada kegampangan. Sabar ini makanya innama yuwaffana ujurakum yaumal qiyamah. Innama sabiruna yuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu nanti hari kiamat diberi Allah masuk surga tanpa dihisap. Ayo, menbarat bang sabar nih ini. Makanya mengumpati zahir Rasulullah itu dua, yang kelihatan nampak anggota tubuh sidin di dalam berafal, di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, entah itu ibadah dengan kepada Allah atau berhubungan sama hamba-hamba Allah yang zahir. Yang kada nampak yaitu sabar, ikhlas, ridho, qanaah, ya Allah. Itu sifat-sifat yang kada nampak, tapi masih disebut itu namanya mutaba'ah secara zahir. Ya kita di pas-pasakan aja kayak apa aja. Amunnya Nabi berkumur 3 kali, ya semampu kita. Nah, menghisap banyu di hidung 3 kali. Nah, masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid, nang ibadah-ibadah nang itu nah. Nah, itu semaksimal mungkin sekawanya kita hendak mengumpati Nabi. Itu adabnya. Bila kita nih beriman, kenapa mengumpati Nabi? Karena Nabi bersifatnya tadi 4 tadi, sidin bujur, sidin menyampaikan, sidin amanah, sidin cerdas. Nah, ini yang kita umpati. Maka disuruh mutaba'ah. Nah, sekawannya pokoknya kita. Nabi itu lambat marah, jangan kita lekas marah. Nah, Nabi itu lambat marah, tapi lekas memaafkan. Tapi ini mutaba'ah Nabi jadinya panyangitan bener. Nah, berarti kada mutaba'ah secara zahir, tapi yang kada nampak. Oh, mutaba'ah taruh saya di pandir. Nah, tapi masih kada sabar. Nah, gawian Nabi nah kayak itu. Maka kita nih munnya mutaba'ah itu seakan-akan setiap hari melihat gawian Nabi. Kita mutaba'ah nih. Itu mutaba'ah yang zahir. Lebih mudah bang zahir nih. Nah, yang lebih sulit itu mutaba'ah batin. Nah, ini yang mutaba'ah batin ini. Kada semua orang yang mutaba'ah secara zahir ini mampu mutaba'ah batin. Orang kada kawa mutaba'ah batin, artinya mengumpati Nabi secara batin, mengikut Nabi secara batin. Kada kawa amunnya kada mengetahui asal usul kejadian diri. Kada kawa kita amunnya kada mengerti itu. Nah, maka setelah kita mengumpati Nabi secara zahir, secara maksimal semampu kita, hendak sangit ditatahani ya, sabar, menerima dengan pemberian Allah, sabar. Setelah maksimal itu baru kita praktekkan mutaba'ah batinnya, yang mengikut Nabi secara batinnya. Maka harus mengenal mula-mula apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah adalah yang dikenal dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu anak hendak mutaba'ah batin ini. Mun kita kada kenal situ, kada kau mutaba'ah batin. Nah, kayak apakah orang ibadahnya secara zahir? Tapi hendak mengikut secara batin harus mengerti apa mula-mula yang diciptakan oleh Allah, harus mengerti apa awal kejadian manusia itu, yaitu dalil dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dalilnya bahwa yang pertama dicipta Allah itu adalah Nur Muhammad.
ketika Allah menghendaki sesuatu, aroda sayan ayyakula, maka sidin cukup mengatakan kun jana. Apa arti kun? Kun itu fi'il amr, kata perintah. Kun, jadilah engkau. Berarti ada yang dibawa bicara, ada yang dihitop, ujar orang. Hitopnya ai anta, kun, jadilah ai anta, engkau. Berarti sebelum Allah mengatakan jadilah, engkaunya orangnya sudah ada. Engkau itu ya Nur Muhammad menurut ulama tasawuf. Nah, berarti sebelum menciptakan Bapak, kun jadilah langit, Nur Muhammad sudah ada. Kun jadilah segala roh yang ada di alam semesta. Berarti kun ini orangnya yang dipandir ini sudah ada. Siapa? Hitopnya ai anta ya Muhammad. Artinya Nur Muhammad itu. Hendak buulah langit, mulah bumi, mulah nyawa, mulah Nabi Adam, batang tubuhnya lawan rohnya. Kun jadilah, berarti yang dipandir ini orangnya sudah ada, nurnya itulah. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka diri kita nih lah, urat, tulang, otak, sumsum, kulit, bulu, darah, daging. Ini semua terbitnya dari nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kulit, bulu, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, terbitnya daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita mengatakan Allahu Akbar, terbit dari mana? Nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jasad kita yang dari kulit, dari bulu, urat, tulang, darah, daging, otak, sumsum tadi itu terbitnya dari nurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nur Muhammad, maka ketika itu Allah memasukkan ruh pun dicipta daripada Nur Muhammad. Maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, nurun ala nurin, nur di atas nur. Ayo. Jadi ternyata diri kita ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang zohir ataupun yang batin. Nah, paham kalau di sinilah? Di sini paham dulu di situ. Ini pang kemana aja pian mengaji, mau memandir asal kejadian diri pasti ke situ. Kadang belain nah. Nah, jadi yang di dalam nur roh kita, nang di jasad ini pun nur juga. Lalu kita semalam sudah belajar bahwasanya kita memahami dulu sebelum tamat nih, masuk ke dalam nur ini, sifat 20 itu pelajaran mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Jalan tahu tauhid. Itulah asal mula dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Timbul pemahaman ilmu tauhid. Ringkasan dari mulai wujud sampai mutakaliman itu adalah dua. Napa? Satu, nah, kita disuruh beribadah mencari ridhonya Allah. Ya Allah. Dua, di dalam beribadah disuruh memandang kebaikan Allah. Nah, itu just intinya. Ada ai lawan inggih. Nah, ada ai itu berarti memandang gawian Allah. Inggih berarti patuh karena menuju mencari ridhonya Allah. Itu orang di jalan tauhid. Tapi ujar Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, apabila engkau mencintai Allah, ikuti aku. Allah menyuruh, yang disuruh Rasulullah supaya menyampaikan kepada umat, hei, bahasa kita Rasulullah mepandir, ikamun bujur-bujur mencintai Allah, ikuti aku. Aku ini disuruh Allah, ikam ini mau ikuti aku.
Nah, maka tilik batin kita, mutabaah batin itu apa? Ru'yatul matbu, disuruh melihat Nabi. Artinya disuruh melihat gawean Nabi, disuruh melihat nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mutabaah batin. Makanya Nabi itu disebut imam. Bila Nabi ruku, kita ruku. Ruku kita nih ya rukuknya Nabi. Bila Nabi sujud, kita disuruh sujud. Imam bang, amun imamnya ruko kita sujud, muparakah berarti. Imam sujud kita masih ruko, muparakah berarti bukan umat Rasulullah, berarti bukan itba secara batin. Nah, maka disuruh itba secara batin itu apa? Ru'yatul matbu, disuruh melihat imam. Imamnya siapa? Nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kita di jalan tauhid tadi bujur aja sudah. Cuman jar Allah, mun hendak betul-betul mengharap ridhoku, yaghfir lakum dzunubakum, ku ampuni, maka ikuti Nabi. Nah, itu kalau jar Allah. Maka disuruh ikuti Nabi, mengikut Nabi itu disuruh melihat Nabi. Melihat Nabi adalah melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya. Amun kita nang jalan tauhid hendak melihat Allah, beumuran kada pakai sampai. Karena Allah kada kawa dilihat dengan mata. Beumuran nang acil tauhid, jalan tauhid tadi nang inggih lawan itu inggan di situ aja melihat apalnya aja. Kada kawa karena melihat Allah, kada kawa karena melihat apalnya aja. Maka orang yang berjalan supaya sempurna ujar Allah, ikuti Muhammad berarti jalannya jalan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nur Muhammad inilah rahasia besar Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya, kalau rahasia Allah dalam Nur Muhammad, maka saking besarnya karunia Allah di dalam Nur Muhammad itu sampai-sampai kada ada rahasia lagi Allah. Kada ada rahasia lagi. Kenapa? Nampak pada diri Nur Muhammad. Berarti memandang gerak Nur Muhammad, kita kan gerak kita kan Allahu Akbar, maka jangan berbijim-bijim sembahyang, kada usah. Kenapa? Makruh. Disuruh melihat gerakan ini, melihat gerakan Allahu Akbar, menyaksikan Nur Muhammad yang bergerak, berarti melihat Allah yang menggerakkan Nur Muhammad itu. Jadi jelas sudah, kada usah ngali-ngali mencari Tuhan. Hendak melihat Allah, pian jalan tauhid saumuran kada sampai, tapi melihat Muhammad berarti engkau melihat Allah yang menggerakkan Nur Muhammad itu dalam. Cukup aja sudah, situ nampak benar sudah. Nah, itu jalan kesempurnaan di situ. Makanya di zaman orang bahari kayak abahnya guru sekumpul dulu kan, sidin kada mau berdiam, apa aja digawi sidin, apa bab yang bilang kada bisa ranai, anu nange hendak melihat gerakan kekasih dia sidin. Hendak melihat gerakan kekasih. Sebetulnya berdiam tuh melihat jopang, tapi lebih asik, lebih kelihatan bila kita ini bergerak. Tapi jangan diakui, jangan diakui mengaku Nabi, karena malah kedua ada nang mengakui, ada nang diakui. Ada usah mengaku, apalagi mengaku Nabi, karena ditangkap moy. Majelis ulama menangkapnya. Disuruh melihat Nur Muhammad, cukup dengan melihat Nur Muhammad, maka ketika engkau melihat Nur Muhammad pada hakikatnya, yang Allah nang bergerak nih Nur Muhammad. Karena rohnya Nur Muhammad, jasadnya Nur Muhammad tadi sudah. Melihat gerakan Nur Muhammad sama halnya melihat Allah yang menggerakkan Nur Muhammad itu. Itu aja sudah cukup. Pun pihan melihat ini rambutan sudah ditanam berbuah. Mana yuk dulu bijinya, kada usah mencari bijinya lagi. Itu batang, sudah batang rambutan, ranting rambutan, daun rambutan, akar rambutan. Biji sudah menyatu dalam batang rambutan. Nah, kayak itu kita. Wah, hari ini final bahasa anunya, pemahaman kita nih hari ini finalnya. Nang paham bujur hari ini luar biasa, selamatan dunia akhirat pokoknya. Nah, karena itu kada usah lagi pian nang bici-bici memerhatikan, kada usah, disuruh melihat Nur Muhammad nih semakin bergerak semakin asik. Melihat orang zikir ini, lihati sealaman ini Nur Muhammad aja pian. Nah, karena sudah dalam rahasianya. Jadi rahasia kada menjadi rahasia lagi, nampak pada diri Nur Muhammad. Berarti kita ini bila melihat, memandang, dan Nur Muhammad yang kita pandang sama halnya memandangnya sudah.
Itu Bang, karena kita keselawasan sampai mati kada bisa melihat Allah. Nah, nampak nurnya ini yang kita nampak. Makanya orang bahari pelajaran tuh memberi contoh tuh nyaman aja. Ikan makan apa tadi besukan ya, makan ontok-ontok ya. Apa isinya? Ada kacang hijau jan, ada nang bahanu, ada inti di dalamnya aja. Ada nang pisang jan. Gampang ulun manu aja apa kekicak jangan dimakan. Biar nang aku onde-onde jan. Pisang goreng macam-macamnya dimakan. Taulah ikam jan. Ikam nang warna-warni sambatannya itu sambatannya benar jan. Tapi asalnya ontok-ontok, ada onde-onde, ada apakah cincin, waden apakah itu tapung atau gulapong aja orang. Gulapong. Jangan hendak pada aku nih, ini gulapong berataan. Sama kayak kita membaca koran sama baca majalah nih. Sambatannya benar majalah. Nah isinya cuman kertas. Di kertas itu mengisahkan macam-macam. Apa berita hari ini? Kisah nu rame banget aja orang tinggalan kan ada anak. Santri Al-Falah tenggelam, 2-3 nang meninggal. Maka manakan ulun umpat di kelotok situ nah. Si Alfan Al-Baihaqi umpat di kelotok nang di paling ujung kelotok nomor 2, paling ujung nomor 2 itu kemanakan ulun. Ditelepon lalu namanya, "Leh, gimana leh? Alhamdulillah mah selamat Alfan jan." Nang 3 kawannya Alfan ini kawannya ini nang meninggal. Nah, kejadian ini tadi. Jadi di koran ini mohon maaf sambatannya, koran sambatannya majalah, intinya kertas. Tulisan macam-macam, kisah rame, gambarnya ada gambar, tulisan kisah macam-macam mengisahkan kertas. Ayo, ya kertas bener nih sambat koran kayak tadi ada nang apa kalapon, kelalapon, ada untuk wadai cincin macam-macam itu pada hakikatnya adalah gulapung. Nah itu ya. Nah kita kayak itu juga. Jadi berjalan dengan Nur Muhammad itu lebih mudah karena satu aja kita melihat Nur Muhammad satu aja sudah nampak keduanya, nampak kebaikan Allah. Nah, kebaikan Allah itu yang nampak rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Ya Nur Muhammad itu. Yang nampak itu kalau kita selamanya hendak sampai mati melihat Allah kada melihat. Bila kita melihat Nur Muhammad yang bergerak nang berjam itu Nur Muhammad, nampak hasilnya 2, kebaikan Allah dan keridhaan Allah. Makanya ulun selama ini bepandir kada suah tak melihat Allah, melihat kebaikan Allah, rahmat Allah. Siapa karena hakikatnya hari ini kita buka hakikat kebaikan Allah, hakikat rahmatnya Allah ya nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nur Muhammad, 1 dapat ridho Allah, 2 melihat kebaikan Allah dalam kurung dari situ melihat afalnya Allah. Nah, melihat afalnya Allah, melihat sifatnya Allah berarti melihat orangnya, karena sifat dan afal tidak pernah terpisah dengan zatnya. Nah, itu aja sudah. Jadi sealaman ini Nur Muhammad aja lagi. Nih, kita melangkahi Nur Muhammad kada beadab karena kita terbit dari situ yuk kayak apa? Kita terbit dari situ. Hendak menghilangkan Nur Muhammad kada kawa syahadat aja 2, syahadat tauhid lawan syahadat Rasul. Maka Allah itu ikam harus terima kasih. Yang ikam pandang kan dosa mencari aku, pandang Nur Muhammad sama sudah. Ya sidin. Nah, mudahan paham ya Allah, mudahan paham. Insyaallah, tapi insyaallah paham aja bang. Karena ini nih hakikat yang pian mengaji kemana-mana yang ini bang, sudah ujung-ujungnya Quran 30 juz tafsir nang ribuan jutaan tafsir. Ini hakikatnya tuh. Udah. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi. Oh, tekanan jar guru tadi ku bujut. Dasar kayak itu bang sudah. Nah, bisa lewat sudah. Ini dianyak-anyak kiai lagi ya. Nah, ini masih panjang pemandiran. Cuman hakikatnya ke situ kita. Ya Allah, mudahan Allah ini memberikan hidayah sampai kita mati. Ya Allah, bepinggu tanah itu sampai kita mati. Sudah yakin selamat dunia akhirat sudah kayak itu tuh. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'an hadha jam'an marhuma jam'an jam'an maghfura. Tabaraka masuma ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.